Ya, ini masih di materi regresi dan korelasi. Ada yang disebut dengan koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini adalah menunjukkan besarnya nilai variabel dependen Y yang dipengaruhi oleh variabel independen. Ya. Jadi, kalau R tadi korelasi itu kan hanya menunjukkan hubungannya apakah sangat kuat, apakah moderat, lemah atau sangat lemah. Jadi kategorinya itu saja. Nah, kalau yang ini menunjukkannya dalam bentuk angka, dalam bentuk kuantitas. Kalau tadi korelasi itu kan menunjukkannya dalam bentuk kualitas ya. Ini 0,89 itu hubungannya kuat. Hubungannya kuat karena ada di antara 0,7 sampai 0,9. Seperti itu ya. Jadi hanya menunjukkan kualitas kekuatannya. Sangat kuatkah atau sangat lemah atau lemah dan seterusnya. Nah, tapi untuk koefisien determinasi ini menunjukkan kekuatan hubungan dalam bentuk kuantitas alias dalam bentuk angka. Ya, rumusnya adalah ini, R besar ya notasinya. Untuk koefisien determinasi R besar, untuk korelasi tadi adalah R kecil, yaitu R kuadrat dikali 100%. Jadi misalkan tadi untuk soal yang tadi saya pindahkan ke kertas ya. Ya, untuk koefisien determinasi ini notasinya adalah R besar. Rumusnya adalah R sama dengan R kuadrat alias korelasi dikuadratkan dikali 100%. Ini saja. Jadi kalau misalnya dari soal sebelumnya kita dapatkan nilai R-nya, ini ya, soal yang sebelumnya, yang ini kita dapatkan nilai R-nya adalah 0,89, maka R-nya sama dengan 0,89 kuadrat kali 100%, alias besarnya adalah 79,21%. Jadi ini adalah koefisien determinasi. Ya. Yang ini dimana ini maknanya adalah nilai atau variabel Y itu dipengaruhi oleh lama belajar atau variabel X sebesar 79,21%. Ya, sebesar koefisien determinasinya tadi. Ya, kemudian dan sisanya yaitu 20,79 ya. Sisanya dari 100% kan sisanya berarti ada 20,79% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi sebesar 79,21 si nilai itu dipengaruhi oleh lama belajar. Nah, sisanya 20,79%-nya dipengaruhi oleh faktor lain. Ini makna dari koefisien determinasi. Selanjutnya, ada yang disebut dengan kesalahan baku atau standar error. Nanti notasinya adalah SE ini ya. Nah, di sini persamaan regresi yang kita hasilkan itu mempunyai total kuadrat error alias seberapa error, seberapa jauh nilai persamaan regresi yang kita buat dari data yang sesungguhnya. Ini ya, mungkin lebih jelasnya kita lihat di materi regresi sebelumnya ada kurva seperti ini. Nah, ini. Mohon maaf. Nah, ini ya. Jadi kita mau menghitung seberapa error persamaan regresi linear yang kita hasilkan terhadap data aktual, terhadap data yang ada ya, yaitu yang bulat-bulat ini. Seperti itu ya. Kita kembali ke sini, rumusnya untuk menghitung seberapa errornya adalah yang ini. Artinya standar error atau kesalahan baku itu adalah kemungkinan bahwa prediksi nilai Y dari persamaan yang kita dapatkan itu kemungkinan salah.
Jadi kemungkinan salahnya seberapa besar, ya. Seberapa besar kemungkinan kita salah memprediksi nilai Y dengan menggunakan persamaan regresi linear yang kita hitung, yang kita dapatkan. Rumusnya adalah ini. Kita coba hitung untuk soal yang sama ya. Ini tinggal masukkan rumus. Kita lanjutkan lagi di kertas. Ya, ini rumus kesalahan bakunya sudah saya pindahkan ke sini. Nah, dari soal yang mengenai lama belajar dan nilai yang tadi kita jadikan contoh, kita coba masukkan ke rumus ini ya. Jadi, SE-nya sama dengan akar dari sigma Y kuadrat, ini berarti sigma Y, ini ya. Jadi Y kuadrat, sigma Y, yang Y-nya dikuadratkan terlebih dahulu, baru dicari totalnya. Yang ini berarti ya. Yaitu 22.300. Kemudian dikurangi A, nilai A tadi adalah 39,29, dikali sigma Y, total Y, itu adalah 330, kemudian dikurangi B yang tadi kita dapatkan adalah ini, ya, B, 12,14, dikali sigma XY, ya, dikali sigma hasil kali X kali Y. X kali Y ini sigmanya adalah 760. Dibagi N per 2. N-nya kita punya data sebanyak 5, kurangi 2. Ini silakan menggunakan bantuan kalkulator ya. Semoga saya tidak salah hitung. Ini ada di simpangan bakunya ada di, kesalahan bakunya ada di 5,99. Ya. Nih, ini adalah kesalahan bakunya. Jadi maksudnya adalah, maksud dari 5,99 ini adalah artinya peluang kita melakukan kesalahan prediksi adalah sebesar plus minus ya, plus minus 5,99. Contohnya alias 6 ya, misalnya kita bulatkan saja 6. Contohnya tadi mana? Oh, yang ini. Prediksikan nilai Y ketika nilai X-nya atau lama belajarnya adalah 2,5 jam. Ya. Nah, di sini ini kan hasilnya adalah 69,64. Nah, ini bisa plus minus 5,99 atau anggaplah kita bulatkan 6. Berarti bisa hasil prediksi kita kalau lama belajarnya 2,5 jam itu kurang ini dikurangi 6 berarti 63. Jadi nilai yang kita dapatkan ketika kita belajar 2,5 jam itu ada di antara 63 sampai, kalau ini tambah 6, 75 ya. Jadi nilai kita akan ada di kisaran 63 sampai 75. Ketika belajarnya adalah 2,5 jam. Kurang lebih begitu ya. Karena kesalahannya adalah 5,99. Ini sama saja seperti kalau kita mempelajari selang kepercayaan ya, kan ada kurang lebihnya plus minusnya ya. Kurang lebih seperti itu secara konsep tujuannya ya. Itulah yang dihitung. Ya, selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan soal yang ada di modul, yang ada di lecture note, itu ya, kalian selesaikan sampai mendapatkan semuanya ini ya. Ini kalian cari persamaan regresinya, dapat nilai A dan B, kemudian kalau ada soal yang diberikan nilai X atau nilai Y, silakan dikerjakan. Cari korelasinya, hubungannya bagaimana, kemudian hitung koefisien determinasi, dan kemudian hitung kesalahan bakunya. Sampai sini. Seperti itu ya untuk soal yang ada di modul. Oke, untuk materi regresi dan korelasi, sampai sini terima kasih.